Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah insektisida. Ini adalah insektisida Zyset 25WP. Nah, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang insektisida yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih insektisida Zyset 25WP ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, dan juga hama sasarannya itu apa saja, serta harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah Zyset 25WP. Nah, jadi maksud dari WP itu adalah wettable powder ya sobat ya, yang berarti itu berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dengan air. Nah, mungkin kalau sobat sering mendengar kata-kata WP, WG, GR, SC, dan yang lainnya, itu sudah pernah kita bahas di video yang lainnya sobat ya. Nanti mungkin akan kami lampirkan tautannya jika sobat ingin menontonnya. Dan maksud dari angka 25 ini adalah kandungan dari bahan aktifnya. Jadi bahan aktifnya itu adalah imidacloprid sebanyak 25%. Dan ini dari Abadi Jaya sobat ya nih. Nah, di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Zyset 25WP ini adalah insektisida racun kontak, lambung, dan sistemik berbentuk tepung berwarna putih yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat gerayak pada tanaman cabai, warna coklat pada tanaman padi. Nah, jadi sesuai dengan namanya, insektisida yang berasal dari kata insek yang berarti serangga. Jadi Zyset 25WP ini digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa serangga. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk bahan aktifnya ini. Ada imidacloprid di sini. Jadi imidacloprid ini adalah insektisida sistemik yang termasuk dalam kelompok neonicotinoid. Jadi bahan aktif ini bekerja secara mengganggu sistem saraf serangga, khususnya dengan mengikat reseptor asetilkolin nikotinik di sistem saraf pusat serangga, sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Nah, untuk cara kerjanya itu di sini secara kontak, lambung, dan sistemik. Nah, jadi maksudnya dari kontak itu jika si serangga itu terkena insektisida ini dia akan mati, dan juga secara sistemik. Jadi insektisida ini diserap oleh tanaman dan menyebar ke seluruh bagian tanaman, seperti daun, batang, dan juga akarnya. Jadi serangga akan mati saat menghisap cairan tanaman tersebut. Nah, untuk imidacloprid ini efektif untuk mengendalikan hama penghisap seperti kutu daun atau apit, ada juga wereng, ada juga trips, kutu putih, dan beberapa jenis kumbang lainnya. Untuk penggunaannya ini umum digunakan pada tanaman hortikultura, padi, kapas, jagung, dan juga tanaman hias. Nah, untuk kelebihan dari imidacloprid ini, yang pertama itu efektif pada konsentrasi rendah, kemudian memberikan perlindungan jangka panjang karena sifatnya itu yang sistemik. Selanjutnya dapat diaplikasikan melalui penyemprotan daun, pengocoran, dan juga perendaman benih. Nah, untuk kekurangan dari imidacloprid ini, yang pertama itu berbahaya bagi lebah dan juga serangga penyerbuk lainnya. Jadi pemakaiannya itu harus hati-hati, terutama pada saat tanaman berbunga, karena bisa mengganggu penyerbukan ya sobat ya. Kemudian dapat menyebabkan resistensi jika digunakan terus-menerus tanpa rotasi bahan aktif. Jadi sobat bisa merolling atau merotasi dengan bahan aktif lainnya, supaya tidak terjadi resistensi. Kemudian imidacloprid ini juga termasuk pestisida kelas 2 yang berarti beracun sedang menurut WHO. Jadi penggunaannya itu harus mengikuti prosedur keamanan. Nah, di balik kemasannya ini ada keterangannya sobat ya. Jadi di sini ada keterangan peringatan bahayanya dan juga ada petunjuk keamanannya. Mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Ada juga gejala keracunan dininya. Kemudian pertolongan pertama pada keracunan. Jadi sebagaimana pestisida pada umumnya, saat menggunakannya itu sobat jangan makan, minum, merokok, dan juga yang lainnya. Dan sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, serta masker dan juga sarung tangan supaya lebih safety lagi. Dan penggunaannya itu jangan digunakan saat angin kencang sobat ya. Serta penggunaannya itu jangan melawan arah angin, sobat bisa mengikuti arah angin supaya si kabutnya itu tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Nah, di sini ada keterangan dosis dan juga hama sasarannya sobat ya. Untuk tanaman cabai, hama sasarannya itu ada ulat gerayak. Dosisnya itu 0,5 sampai 1 gram per liter air. Kemudian untuk tanaman padi, hama sasarannya itu ada wereng coklat. Dosisnya itu 1,5 gram sampai 2 gram per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi sobat ya. Dan untuk waktu aplikasinya itu pada saat serangan hama sudah mulai muncul ya sobat ya, atau sudah mulai nampak. Nah, di sini juga ada keterangannya sobat ya. Jangan menggunakan insektisida ini dalam jangka waktu 14 hari sebelum hasil tanam dipanen. Jadi untuk penggunaannya itu jangan sampai 14 hari sebelum panen sobat ya. Jadi penggunaannya itu bisa di atas hari itu, di atas 14 hari. Nah, kemudian untuk harga dari Zyset ini yang kemasan 100 gram itu saya membelinya secara online seharga sekitar 17.000 sampai 18.000-an ya sobat ya. Ini saya belinya di Shopee. Jadi kalau sobat ingin mengeceknya bisa cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada tautan produknya, sobat klik aja, di situ ada harganya. Jadi harganya itu tergantung dari akunnya sobat ya. Biasanya kalau akunnya sobat baru atau sering belanja biasanya dapat potongan harga dan juga diskon.
Jadi tergantung akunnya juga. Atau sobat juga bisa belinya di toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih insektisida Zyset 25 WP ini. Jadi itu berbentuk tepungnya sobat ya, berwarna putih seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan insektisida Zyset 25 WP ini. Jadi gunakan sesuai dosis anjurannya sobat ya tadi. Nah, selanjutnya bisa kita aduk. Selanjutnya bisa langsung kita semprotkan aja sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini. Semprotkan kurang lebih seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Anggap aja ini tanamannya sobat ya, seperti ini kurang lebih untuk cara penggunaannya. Dan sobat juga bisa menggunakan pakaian lengan panjang, masker, sarung tangan supaya lebih safety lagi sobat ya. Dan jangan melawan arah angin supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Ya kalau saat musim hujan sobat bisa menambahkan zat perekat sobat ya, supaya si insektisidanya ini berekat ke daunnya atau ke tanamannya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, kadang juga suka ada yang nanya tentang ini sobat ya. Ini adalah stick sprayer elektrik. Jadi dia ini tanpa tabung, dia bisa menggunakan galon seperti ini, bisa juga menggunakan ember. Dan ini menggunakan selang ya sobat ya, selangnya itu sekitar 3 meter ada juga yang 5 meter. Jadi ini adalah stick sprayer elektrik dengan harga yang lumayan terjangkau ya sobat ya. Ini cuma 100 ribuan sudah dapat stick sprayer elektrik seperti ini, yaitu menggunakan baterai, jadi bisa dicas ya sobat ya. Bisa dicas, di sini ada lubang casnya, ini menggunakan USB Type C. Jadi kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada keranjangnya, sobat scroll aja, nanti ada di situ ada yang menggunakan handle seperti ini dengan gagang seperti ini, ada juga yang tanpa gagang. Jadi rekomendasi dari saya itu lebih baik sobat menggunakan yang menggunakan handle atau yang menggunakan gagang seperti ini. Karena untuk semprotannya atau semburannya itu lebih kencang sobat ya, jika dibandingkan dengan yang tanpa handle. Nah, untuk perbandingan dari sprayer elektrik yang tanpa handle dan yang menggunakan handle sudah pernah kita bahas juga di video yang lalu. Nanti kalau sobat ingin menontonnya bisa cek tautan yang ada di akhir video ini sobat ya, nanti akan kami lampirkan tautannya. Jadi sobat bisa banding-bandingkan dulu. Nah, jadi ini lumayan efektif ya sobat ya untuk menyemprot pupuk ataupun pestisida untuk skala-skala kecil atau skala-skala rumahan. Tapi kalau untuk skala besar itu kurang efektif sobat ya. Jadi kalau untuk skala besar itu sobat bisa menggunakan yang harga-harga 400 sampai 500 ribuan lah untuk sprayer elektrik itu. Jadi ini itu lebih cocok itu untuk skala rumahan atau skala kecil aja. Untuk semprotannya juga lumayan kencang ya sobat ya, seperti ini tuh. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang insektisida Zyset 25 WP ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pestisida, terutama insektisida untuk menanggulangi hama pada tanaman kesayangan sobat, terutama hama-hama yang sudah disebutkan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan Zyset 25 WP ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada lampiran produknya, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Sobat cek aja di situ. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.